Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan, dan kekuatan untuk menjalankan aktivitas serta tanggung jawab kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah Tamba, SPD MPD. Saya merupakan dosen di Universitas Quality, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disebut PDD UKTPT sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia atau yang disebut dengan Kemdikti-Saintek. Melalui PDD UKTPT ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran, strategi, metode, serta inovasi yang saya terapkan dalam proses pembelajaran sebagai wujud dan komitmen serta tanggung jawab profesional saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu Media Pembelajaran Berbasis Teknologi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa calon guru SD agar memiliki kemampuan dalam memahami konsep, prinsip, dan perkembangan media pembelajaran berbasis teknologi, serta mampu merancang, mengembangkan, dan menerapkan berbagai media pembelajaran yang kreatif, inovatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan peserta didik di sekolah dasar. Saya menyadari bahwa setiap mahasiswa memiliki karakteristik, kemampuan, dan gaya belajar yang beragam. Oleh karena itu, saya menerapkan strategi pembelajaran yang mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan belajar mahasiswa, baik melalui pendekatan visual, auditori, maupun kinestetik. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan berbagai pendekatan, strategi, model, dan metode pembelajaran yang aktif yang berpusat pada mahasiswa atau student-centered learning. Pada tahap penguatan pemahaman konsep, saya menggunakan strategi strengthening konsep dan aktivitas exotask untuk mendorong mahasiswa mengeksplorasi serta memperdalam materi pembelajaran. Selain itu, saya juga menerapkan model problem-based learning dan project-based learning sebagai model pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar melalui pemecahan masalah dan pengembangan proyek. Sementara itu, case method digunakan sebagai metode pembelajaran melalui analisis kasus nyata yang berkaitan dengan penerapan media pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar. Jadi, pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi disusun dengan menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau yang disebut dengan OBE, yaitu pembelajaran yang berorientasi pada ketercapaian kompetensi mahasiswa. Penyusunan pembelajaran dimulai dari capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Selanjutnya, CPMK tadi dijabarkan menjadi beberapa sub CPMK yang menggambarkan kemampuan akhir mahasiswa pada setiap tahapan pembelajaran. Nah, berdasarkan sub CPMK tersebut, saya menyusun materi pembelajaran, metode pembelajaran, model pembelajaran, aktivitas yang akan dilakukan mahasiswa, serta instrumen evaluasi dalam 16 kali pertemuan pembelajaran, termasuk pelaksanaan UTS dan UAS. Jadi, seluruh rangkaian pembelajaran tersebut didukung melalui pemanfaatan platform pembelajaran digital yang disebut Q-Learning Universitas Quality. Sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari atas beberapa komponen, yaitu kehadiran 5%, tugas proyek atau pengembangan media
media pembelajaran 20%, kemudian nilai moral etik yaitu 10%. Selanjutnya, saya akan menyajikan video pembelajaran pada mata kuliah media pembelajaran berbasis teknologi yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas dengan materi Characteristic of Elementary School Student and Learning Media Selection pada pertemuan kedua dengan sub CPMK 2, yaitu mahasiswa secara mandiri dan bertanggung jawab mampu menganalisis karakteristik peserta didik sekolah dasar dan kebutuhan pembelajaran sebagai dasar dalam memilih media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai. Berikut video mengajar saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semua mahasiswa. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Yang mimpin doa siapa? Dengan sukarela siapa? Saya, Bu. Oke, Umaira dipersilakan maju ke depan. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di sini saya akan membawakan doa dari agama Islam, yang lain boleh menyesuaikan. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih Umaira, silakan duduk. Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mencek kehadiran kalian dulu ya. Dimulai dari Linda. Hadir, Bu. April. Hadir, Bu. Oke, Dela. Saya, Bu. Oke, Umaira. Saya, Bu. Ira. Hadir, Bu. Inka. Hadir, Bu. Selfie. Hadir, Bu. Karisma. Hadir, Bu. Amnarana. Saya, Bu. Elodia. Hadir, Bu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai karakteristik media pembelajaran di kelas ini. Nah, baik. Sebelum masuk ke materi ini, Ibu akan berpantun terlebih dahulu agar kalian lebih semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti ketika Ibu sudah mengucapkan bait pertama, kalian langsung bilang apa? Cakep. Oke, baik. Pergi ke taman memetik melati. Cakep. Harumnya bunga sepanjang jalan. Cakep. Kenali siswa sepenuh hati. Cakep. Pilih media sesuai dengan kebutuhan. Cakep. Oke, baik. Nah, di sini sudah Ibu bawa bahan ajar yang dimana kita akan membahas tentang karakteristik of elementary school student and selection of learning media. Baik. Nah, di sini submaterinya adalah karakteristik anak di sekolah dasar. Kemudian yang kedua adalah prinsip pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini Ibu menggunakan model pembelajaran atau strategi pembelajaran, konsep strengthening, and exotask and discussion. Baik. Nah, di sini outputnya adalah setelah kalian mengikuti perkuliahan, nah kalian itu mampu menjelaskan karakteristik perkembangan peserta didik, kemudian mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, kemudian menganalisis kebutuhan belajar siswa, kemudian menentukan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, apa sih karakteristik umum peserta didik sekolah dasar? Nah, yang pertama itu adalah aktif bergerak. Karena kita tahu di SD itu siswa itu memang suka bergerak. Misalnya, kalian bilang kepada siswa nantinya ketika kalian jadi guru, ini nada, kamu diam. Nah, nanti 5 menit kemudian itu dia bakalan bergerak kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah senang bermain. Ya. Yang ketiga adalah rasa ingin tahunya tinggi. Nah, jadi banyak siswa sekolah dasar yang saat ini itu mereka pengen tahu itu apa sih Bu, itu apa, misalnya gitu kan. Ketika kalian nanti membawa bahan ajar atau media pembelajaran, pasti nanti mereka, Bu itu apa, Bu itu apa, seantusias mungkin mereka mengatakan seperti itu kepada kalian. Kemudian menyukai pengalaman yang nyata. Kemudian siswa juga mudah bosan. Nah, mudah bosan ya, ini kata kunci ya, mudah bosan. Kemudian belajar melalui pengalaman langsung, kemudian menyukai aktivitas kelompok dan membutuhkan penghargaan dan
ketika kalian menyuruh mahasiswa ke depan atau menyuruh mereka melakukan sesuatu, kalian harus bisa memberikan mereka penguatan. Terima kasih nak. Ya, gitu ya. Kemudian lanjut, perkembangan kognitif peserta didik. Nah, di sini ada karakteristiknya yang berpikir logis terhadap objek yang nyata. Jadi siswa itu lebih suka dan lebih tertarik itu ketika mereka menyukai pembelajaran itu menggunakan media yang nyata, media yang konkret, ya. Kemudian yang kedua, sulit memahami konsep abstrak. Nah, abstrak itu apa? Abstrak itu misalnya di banyak tuh kan di bahan ajar siswa, misalnya di buku nih. Nah, mereka hanya menjelaskan beberapa poin-poin saja, namun tidak keseluruhan. Nah, itu namanya abstrak. Jadi ambigu, mereka masih bingung itu apa kerjanya, ya. Kemudian senang mengamati. Nah, mereka itu suka atau lebih senang mengamati itu apa? Itu bagaimana? Nah, itu senang mengamati. Kemudian mampu mengelompokkan benda. Nah, siswa itu lebih suka mengelompokkan benda. Misalnya kalian berikan bahan ajar, nanti ini kelompokkannya. Baik Bu, nanti mereka antusias sendiri kok dengan menggunakan bahan ajar yang kalian kembangkan. Kemudian perkembangan bahasa dan motorik. Nah, bahasa, ketika kalian memberikan bahan ajar, maka kosakata mereka itu semakin berkembang, semakin bertambah, dan mereka mampu berdiskusi. Kemudian mereka itu mulai berpikir tentang pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan, yang kalian lontarkan kepada siswa. Kemudian motoriknya, adanya koordinasi tubuh semakin baik, kemudian menyukai aktivitas praktik dan senang membuat karya. Jadi implikasinya, media itu harus bisa membuat siswa itu aktif bergerak, aktif bertanya, dan aktif berbicara. Nah, seperti itu. Kemudian gaya belajar peserta didik. Nah, gaya belajar peserta didik itu ada 3 macam. Yang pertama adalah visual, yang kedua adalah auditory, yang ketiga adalah kinestetik. Visual, mereka suka melihat gambar, melihat animasi, menonton film. Nah, oke, di visual, yang pertama itu adalah menyukai gambar dan melihat warna yang menarik. Nah, ketika siswa melihat, wah bahan ajar ini menarik ya, gitu. Jadi mereka itu tertarik untuk membaca, untuk melihat, untuk mendengarkan apa yang disampaikan di dalam bahan ajar itu, masuk ke auditori. Kemudian kinestetik, mereka melakukan mengeksplorasi yang ada di bahan ajar digital itu, ya. Kemudian kita sebagai seorang guru harus bisa mengakomodasi ketiga gaya belajar yang ada di PPT itu, auditori, visual, dan kinestetik. Kemudian selesai di pembelajaran ini, untuk lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin bertanya terkait materi ini? Saya Bu. Oke, dipersilakan Umaira. Izin bertanya Bu, nama saya Umaira. Saya ingin bertanya tentang apakah setiap peserta didik itu Bu benar-benar hanya memiliki satu gaya belajar yang dominan, atau sebenarnya setiap siswa dapat menggunakan kombinasi dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Oke, terima kasih Umaira atas pertanyaannya. Nah, di sini yang bisa menjawab pertanyaan Umaira siapa? Saya Ibu. Oke, Minora. Izin menjawab Ibu, nama saya Minora. Menurut saya peserta didik tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja Bu. Setiap individu memiliki kecenderungan tertentu dalam menerima informasi, tetapi pada praktiknya mereka menggunakan berbagai cara belajar secara bersamaan. Misalnya, siswa memahami konsep melalui gambar atau visual, mendengarkan penjelasan guru atau auditori, kemudian memperkuat pemahaman melalui praktik atau kinestetik. Oleh karena itu, guru menerapkan pembelajaran yang bervariasi agar memenuhi kebutuhan belajar seluruh peserta didik. Jadi siswa itu tidak hanya memiliki satu gaya belajar saja, namun 3 juga bisa, 2 juga bisa. Nah, jadi kalian sebagai seorang guru harus bisa membuat media pembelajaran yang mengakomodasi ketiga gaya belajar tersebut. Oke, baik. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah bahan ajar non-digital dan digital. Nah, sebelum Ibu beritahu contoh-contohnya apa saja, coba Karisma apa saja? Coba satu saja bahan ajar digital
interaktif. Oke, kemudian Minora apa? Yang kedua, digital. Multimedia interaktif. Oke, kemudian Tasya apa? Video pembelajaran Ibu. Oke, video pembelajaran. Kemudian Meli. Game edukasi digital. Oke, kemudian Bella. Wonder atau ular tangga. Oke, ulang tangga. Kemudian kalau digital, Umaira? Ada buku textbook, ada LKPD, selanjutnya ada gambar atau poster. Oke, betul. Oke, selanjutnya kita membahas tentang integrasi media pembelajaran berdasarkan mata pelajaran di SD. Oke, di sini Ibu tidak lagi menjelaskan, Ibu satu-satu ya memilihnya. Oke, dimulai dari Niko. Niko, kalau di mata pelajaran pendidikan Pancasila itu medianya apa? Bahan ajar yang cocok? Coba salah satu aja, satu contoh saja. Salah satu contohnya itu kayak poster. Poster. Abang gimana? Apa? Komik digital. Komik digital. Nah, kemudian integrasi mata pelajaran di bahasa Indonesia. Apa contoh bahan ajarnya, Bang? Buku cerita bahasa Indonesia. Video pembelajaran. Oke, video pembelajaran. Audio dongeng. Audio dongeng. Nah, kemudian matematika. Apa media yang cocok? Puzzle. Puzzle. Simulasi. Simulasi. Atau alat perangkat. Oke, kemudian di IPAS. Bahan ajar apa yang cocok? Siapa yang bisa? Oke, Minora. PowerPoint Bu. Oke, PowerPoint. Kemudian Bahan ajar digital Ibu. oke, bahan ajar digital. Baik, yang semua kalian katakan itu integrasi bahan ajar digital kepada mata pelajaran itu semua memang cocok diterapkan di sekolah dasar. Namun harus mempertimbangkan kurikulum yang ada, kemudian karakteristik siswanya, kemudian sarana dan prasarananya. Oke, pemaparan pada materi ini kita akan diskusikan secara berkelompok ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok atau kalian saja yang pilih? Kalian saja ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita berkelompok dulu sebentar. Oke, baik. Nah, di diskusi kita kali ini, nah Ibu akan memberikan kepada kalian ada dua contoh bahan ajar. Ada PowerPoint, kemudian ada bahan ajar digital berbasis edutainment. Edutainment itu adalah dua unsur, yaitu hiburan dan pendidikan. Nah, di sini Ibu telah mengembangkan topik berbeda itu indah, ya. Ini contoh bahan ajarnya. Ini masih bersifat naratif hanya satu arah. Kemudian, nah ini, ya. Ini Ibu kembangkan dengan menggunakan PowerPoint interaktif dengan menggunakan hyperlink ini ya. Kemudian ini. Nah, kemudian ini adalah PowerPoint yang Ibu kembangkan. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh bahan ajar digital berbasis edutainment, ya, yang tadi tidak memiliki permainan dan yang ini memiliki permainan. Halo teman-teman, apakah kalian siap untuk belajar sambil bermain hari ini? Nah, di sini kalian akan menemukan cerita-cerita menarik permainan. Nah, di sini lengkap ya, ada petunjuk, ada identitas, ada materi, ada evaluasi, kesimpulan, game dan profil. Nah, di sini bedanya adalah bahan ajar yang telah Ibu kembangkan telah menggunakan game. Gamenya apa saja, Bu? Nah, gamenya ada puzzle, ada menjodohkan dan drag and drop. Nah, contoh ya, satu adalah menjodohkan. Nah, di sini sudah Ibu buat petunjuk penggunaan ya. Kemudian sebelum bermain kita terlebih dahulu membaca petunjuk. Kemudian jika sudah, let's go ya kan, dimulai. Nih, jodohkan pakaian yang sesuai dengan rumah adatnya. Nah, misalnya ini kemana? Ke sini coba. Kemudian ini kita klik sembarang, kemudian ini kita klik sembarang. Oke, kemudian kita cek. Nah, salah. Jadi salah semua. Jadi ketahuan
baik, sudah selesai diskusinya. Kelompok 1 dulu ya. Oke. Kelompok 1, siapa yang ingin presentasi? Kalian berdua? Oke, dipersilakan. Boleh berdua, boleh sendiri ya. Ayo. Iya. Yang pertama itu ada di tampilan dan fiturnya. Di bahan ajar digital berbasis edutainment memiliki tampilan lebih menarik dengan kombinasi animasi, gambar, video, audio, permainan, dan evaluasi interaktif. Sedangkan di PowerPoint interaktif memiliki tampilan berupa slide yang dilengkapi gambar, teks, animasi sederhana, hyperlink, dan quiz. Yang kedua di kelebihannya. Kelebihan dari bahan ajar digital berbasis edutainment memberikan pengalaman belajar seperti bermain sehingga siswa lebih aktif dan terlibat. Di PowerPoint interaktif, mudah dibuat, mudah digunakan guru, dan dapat menyajikan materi secara terstruktur. Oke, baik, sudah. Ada lagi? Oke. Yang ketiga, media yang lebih sesuai dengan siswa SD. Di bahan ajar digital berbasis edutainment yaitu lebih sesuai karena siswa SD menyukai aktivitas bermain visual menarik dan pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan di PowerPoint interaktif sesuai untuk penyampaian materi yang membutuhkan penjelasan bertahap. Lanjut yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Di bahan ajar digital berbasis edutainment yaitu melalui permainan, animasi, dan umpan balik langsung yang membuat siswa merasa tertantang. Dan sedangkan di PowerPoint interaktif melalui tampilan menarik dan aktivitas interaktif yang membuat siswa lebih berfokus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, baik. Karena kalian sudah paham dari melihat tadi diskusi, kalian memberikan pertanyaan kepada ibu. Nah, jadi ibu minta satu orang saja yang memberikan argumen penguatan tentang materi pembelajaran hari ini. Apa yang didapat, ilmu apa yang didapat hari ini? Oke, ayo, Nela. Izin menjawab, Bu. Nah, dari materi hari ini memberikan pemahaman bahwa media pembelajaran memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami materi. Nah, bahan ajar digital seperti edutainment dan PowerPoint interaktif dapat meningkatkan ketertarikan siswa karena menggabungkan unsur visual, audio, animasi, dan interaksi yang sesuai dengan karakteristik siswa SD. Oke, terima kasih Dela. Oke, tepuk tangan dulu untuk Dela. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita, kan udah senyum ya, udah senyum banget kan, udah lepas ya kan? Oke, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ya, ada baiknya tadi kita buka, sekarang kita tutup dengan doa juga, ya. Kepada siapa tadi? Siapa yang bisa? Oke, Niko. Kepada Niko dipersilakan. Di situ aja. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Dan di sini saya akan membawakan doa Kristen. Dan untuk teman-teman yang lain boleh dengan masing-masing. Oke, doa teman-teman. Oke, terima kasih untuk Niko telah memberikan doa penutup kepada kita semua. Baik, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Semoga video PDD UKTPT ini dapat memberikan manfaat dan menjadi gambaran pelaksanaan pembelajaran yang inovatif, interaktif, serta berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu Asesor Sertifikasi Dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.